There's not much to do when all I Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Nurjayanti, NIM 1944041034. Saya dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Di sini saya membuat video pembelajaran BK klasikal kepada peserta didik untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah BK klasikal yang diampu oleh dosen Ibu Farida Aryani, MPD. Video pembelajaran ini saya berikan judul manajemen waktu. Nah, sebelumnya bimbingan klasikal yaitu sebuah layanan yang dirancang menuntut konselor untuk melakukan sebuah kontak langsung dengan peserta didik secara terjadwal di dalam kelas. Tetapi sekarang ini kan pandemi COVID-19, jadi saya tidak bisa atau konselor tidak bisa melakukan kontak langsung dengan peserta didik di kelas. Jadi saya melakukan atau membuat video layanan pembelajaran kepada peserta didik. Kita sebagai anak sekolahan atau anak kuliah tidak boleh berpikir dan mengatakan bahwa kita tidak memiliki waktu. Sebab sebagaimana orang lain, kita juga diberikan waktu yang jumlahnya sama persis dengan yang dimiliki orang-orang sukses dan sibuk di sekitar kita. Hal ini dapat kita renungkan sendiri. Bisa jadi ada beberapa banyak waktu yang kemungkinan selama ini terbuang dengan percuma alias sia-sia. Membuang-buang waktu kita sama saja dengan membuang banyak kesempatan dan juga peluang meraih kesuksesan kita di dalam hidup kita. Kita akan kehilangan banyak sekali hal berharga yang seharusnya bisa dimiliki saat ini. Meskipun selama ini kita beberapa kali berlaku demikian, bukan berarti hal tersebut tidak bisa diubah dan diperbaiki lagi. Waktu bukan sumber daya terbatas dan harus kita kelola secara efektif. Begitu mudah untuk mendapatkan suatu waktu yang panjang, hanya saja tergantung dari diri kita sendiri. Waktu sangat terbatas, bahwa kita perlu untuk menggunakannya secara efektif. Tapi apa yang tampaknya menjadi salah satu yang efektif? Bagaimana kita menggunakan waktu ini secara efektif? Terlihat seperti membuang-buang waktu atau a waste of time yang lain. Jadi mari kita lihat bagaimana menggunakan waktu secara penuh, to make the most of your time. Sebelum saya menjelaskan atau memberitahukan cara kita mengatur waktu kita dengan baik, saya akan menjelaskan apa itu manajemen waktu atau time management. Manajemen waktu adalah proses perencanaan dan pelatihan keterampilan
menggunakan kontrol sadar waktu yang digunakan untuk kegiatan tertentu. Spend on specific activities, terutama dalam rangka meningkatkan efisiensi to increase effective and efficiency productive. Kita perlu belajar untuk mengelola waktu yang kita miliki, tidak hanya di sekolah, tetapi juga di rumah. Nah, di sini saya akan saya mempunyai 21 cara mengatur waktu kita dengan baik atau mengatur waktu kita secara efektif. Yang pertama yaitu selesaikan pekerjaan paling penting terlebih dahulu. Maksudnya di sini atau prioritaskan pekerjaan penting yang terlebih dahulu. Maksudnya ketika bekerja atau melakukan berbagai hal lainnya dalam kehidupan kita, sangat penting untuk selalu menyelesaikan yang paling penting terlebih dahulu. Setelah kita menyelesaikan yang paling penting ini, barulah setelahnya disusul dengan berbagai hal lainnya. Ini akan menjadi pola pikir yang memudahkan kita dalam mengelola pekerjaan, dan kita akan memiliki sejumlah waktu yang cukup memadai untuk mengerjakan setiap pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan penyelesaiannya. Yang kedua yaitu belajar untuk mengatakan tidak. Belajar untuk mengatakan tidak. Hal yang seringkali kita lakukan adalah membuang-buang waktu untuk sejumlah kegiatan yang tidak begitu penting. Hal ini justru membuat kita rugi dan tidak mendapatkan apa-apa. Mulai sekarang, mulailah berkomitmen untuk menolak berbagai kegiatan atau hal yang akan menyia-nyiakan sejumlah waktu kita dengan berharga dan percuma. Ketiga, tidur minimal 7-8 jam sehari atau mengatur waktu tidur secara ideal. Maksudnya di sini jangan sepelekan waktu tidur Anda dengan melakukan berbagai hal yang tidak berguna. Misalkan begadang yang tak ada artinya, atau berselancar di dunia maya hingga pagi. Maksudnya di sini kita bermain sosmed setiap waktu. Berbagai hal tersebut akan mengganggu jam tidur kita, dan sejumlah aktivitas yang mau kita lakukan pada pagi hari juga jadi terganggu. Kita akan sulit fokus dalam menyelesaikan berbagai tugas dan juga pekerjaan karena kurang tidur atau istirahat. Keempat, yaitu fokus pada pekerjaan. Jika pekerjaan kita di depan layar komputer, biasakan untuk selalu fokus dan mengerjakan apa yang menjadi tugas kita dengan baik. Hindari godaan untuk membuka berbagai jendela yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan kita, sehingga pekerjaan kita tersebut bisa selesai tepat waktu. Kelima, yaitu
menyelesaikan lebih awal. Maksudnya di sini jangan suka menunda-nunda pekerjaan atau melakukan pekerjaan secara terburu-buru. Ini akan membuat kita berisiko untuk melakukan kesalahan dan juga berbagai hal lainnya yang mengurangi nilai dari pekerjaan yang sedang Anda tangani. Akan sangat baik jika kita selalu menyelesaikan pekerjaan lebih awal dan tepat waktu. Keenam, jangan membuang waktu untuk berbagai hal kecil. Maksudnya, memeriksa pekerjaan kita secara detail memang sangat penting. Namun, akan sangat menghabiskan waktu jika kita melakukannya setiap saat. Sementara pekerjaan tersebut belum juga selesai dikerjakan. Lakukan pekerjaan kita dengan teratur dan sesuai dengan poin-poin yang seharusnya. Selanjutnya, kita bisa meluangkan waktu sejenak untuk memeriksanya kembali setelah semuanya selesai dikerjakan. Ketujuh, jadikan pekerjaan utama sebagai sebuah kebiasaan. Maksudnya di sini, ini akan sangat menyenangkan jika bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita menjadikan pekerjaan rutin sebagai kebiasaan kita atau hobi kita yang menyenangkan. Dengan melakukan hal ini, pekerjaan kita akan terasa ringan dan tidak melelahkan, terutama jika ternyata kita begitu menyenanginya. Kedelapan, yaitu jeli dalam mengatur waktu. Maksudnya di sini, bagi kita yang memiliki berbagai kebiasaan terkait dengan internet dan juga hal lainnya, seperti game, televisi, dan aktif di berbagai media sosial, akan sangat tepat jika kita memiliki manajemen waktu yang cerdas untuk melakukan hal tersebut. Jangan sampai waktu kita habis terbuang dengan percuma untuk berbagai kegiatan atau kebiasaan yang kita miliki dan tidak memberi manfaat yang maksimal di dalam kehidupan kita. Kesembilan, yaitu estimasikan dan tentukan waktu penyelesaian pekerjaan. Maksudnya di sini, kita bisa lebih fokus dan bersemangat ketika akan menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam tenggat waktu terbaik tertentu yang kita mampu. Penentuan waktu dalam mengerjakan sesuatu bisa membuat untuk lebih efisien dan cerdas dalam mengelola setiap detik waktu yang kita miliki untuk pekerjaan tersebut, sekalipun kita harus menambah beberapa waktu untuk menyelesaikannya. Kesepuluh, yaitu ambil jeda untuk setiap pekerjaan yang selesai. Maksudnya di sini, mengerjakan sesuatu dengan terburu-buru dan kemudian segera menyelesaikan pekerjaan lainnya. Setelah itu bisa saja membuat kita jenuh dan tidak memiliki jeda yang cukup. Jangan lakukan hal ini sebab akan menjadi kebiasaan yang melelahkan dan membosankan. Ambil jeda dan juga udara segar sebelum akhirnya mengerjakan pekerjaan lain. Kesebelas, yaitu jangan selalu terpaku pada daftar tugas. Maksudnya di sini, jika kita memiliki kebiasaan untuk menuliskan daftar tugas harian, bukan berarti kita harus mengerjakannya tanpa henti dan tanpa jeda sama sekali. Kita bisa saja fokus pada daftar tersebut
tetapi tetap saja harus meluangkan sejumlah waktu yang cukup untuk istirahat dan berpaling sejenak sebelum akhirnya melanjutkan tugas-tugas yang menanti. Yang ke-12 yaitu olahraga dan konsumsi makanan yang sehat. Jangan lupa dan jangan melupakan kegiatan olahraga agar tubuh kita tetap sehat dan bugar ketika beraktivitas. Makan juga makanan yang baik dan memiliki asupan gizi yang cukup supaya tubuh kita tetap sehat dan siap untuk melakukan berbagai kegiatan hari-hari kita. Ke-13 yaitu lakukan lebih sedikit. Maksudnya di sini dengan mengurangi beban pikiran atau beban pekerjaan, kita bisa fokus pada beberapa pekerjaan yang paling penting dan harus diselesaikan dengan segera. Ini akan menambah konsentrasi kita pada pekerjaan tertentu yang paling penting dan membutuhkan sejumlah ketelitian lebih dari yang lainnya. Ke-14, manfaatkan akhir pekan. Tidak ada salahnya untuk memanfaatkan akhir pekan kita selama beberapa jam untuk sekadar mencicil pekerjaan. Ini mungkin akan menjadi kegiatan yang menjengkelkan bagi sebagian orang. Namun, kegiatan ini bisa mengurangi beberapa jam beban kerja kita selama sepekan daripada menghabiskannya dengan berdiam diri dan tidak ada kegiatan sama sekali. Ada baiknya kita gunakan akhir pekan tersebut untuk sekadar mengurangi beban pekerjaan kita. Ke-15, buat semua lebih rapi dan terorganisir. Maksudnya di sini jangan membiarkan rumah dan juga pekerjaan kita menjadi berantakan dan tidak teratur sama sekali. Hal ini akan membuang waktu banyak dan juga tenaga kita untuk membereskannya, terutama jika ternyata kita membiarkan hal serupa terjadi pada berbagai hal di dalam kehidupan kita. Mulailah untuk merapikan berbagai hal tersebut, terutama menyangkut pekerjaan kita. Ke-16, lakukan sesuatu ketika menunggu. Maksudnya di sini ada kalanya kita akan menghabiskan waktu untuk menunggu, baik dalam urusan pekerjaan maupun urusan lainnya. Jangan membuang waktu dengan diam dan percuma. Kita bisa membaca atau melakukan apa saja yang bermanfaat bagi diri kita. 17, yaitu mengunci diri di dalam sepi. Maksudnya di sini hal ini tidak terkait dengan masalah atau yang lainnya. Sesekali kita memang membutuhkan waktu sendiri dengan merenung di dalam sepi. Misalnya di dalam kamar tidur. Dengan melakukan hal ini, biasanya kita akan memiliki waktu untuk berpikir dan melihat kembali apa saja yang telah dilakukan kita selama ini. Yang ke-18, berkomitmen untuk melakukan sesuatu. Ini sangat penting, terutama bagi Anda yang selalu terbiasa menunda atau bahkan mengabaikan berbagai hal lainnya yang terbilang sangat dibutuhkan di dalam kehidupan. Miliki komitmen yang kuat untuk mengerjakan berbagai hal yang memang kita inginkan atau butuhkan sehingga kita memiliki sebuah pencapaian di dalam hidup kita. Ke-19, yaitu
pekerjaan atau tugas yang berkaitan. Maksudnya, lakukanlah pekerjaan yang memiliki keterkaitan antara satu dan yang lainnya, sehingga kita bisa berkonsentrasi sekaligus dan menyelesaikannya secara berurutan. Ke-20 yaitu memiliki waktu tenang. Ini adalah sejumlah waktu sepi dan hening yang akan membawa kita ke dalam sebuah suasana yang tenang dan juga teduh. Kita bisa mendengarkan semua keinginan dan juga ketenangan di dalam diri kita sendiri. Dan yang terakhir yaitu hilangkan pikiran-pikiran yang negatif. Hilangkan pikiran-pikiran yang negatif. Maksudnya di sini, terkadang muncul pikiran-pikiran negatif di dalam diri kita. Ini sangat mengganggu dan membuat berbagai hal lainnya menjadi tidak baik. Hilangkan dan tinggalkanlah hal tersebut sehingga Anda bisa nyaman dan tenang. Mengatur waktu bukanlah sebuah hal yang mudah untuk dilakukan, terutama jika selama ini kita jauh dari kata terbiasa untuk melakukannya. Namun jika dilakukan secara perlahan, berbagai cara, 21 cara ini akan sangat membantu kita untuk mengatur waktu kita dengan baik. Semoga peserta didik yang menonton video pembelajaran ini akan lebih mengerti bagaimana caranya kita untuk mengatur waktu kita dengan baik dan tidak membuang-buang waktu secara banyak. Dan juga ingat, berkomitmenlah untuk menjalankannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga cara ini dapat membantu peserta didik dan juga membantu kita semuanya melakukan waktu kita dengan baik atau dengan efektif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.